Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Wijaya dengan NIM 33332440038 dari kelompok 4 tutorial statistika 2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mingguan untuk modul 2 yaitu uji hipotesis. Nah, kita akan mengerjakan soal untuk shift 2. Kita langsung aja baca soalnya. Di sini saya akan mengerjakan soal dengan satu software yaitu RStudio. Tapi pertama kita baca soalnya dulu. Di sini pertama kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis adalah salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik, serta untuk menarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau ditolak. Nah, berdasarkan KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk suatu alasan atau pengutaraan suatu pendapat, meskipun kebenarannya masih perlu dibuktikan. Dengan demikian, hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan melalui pengujian statistik. Nah, penjelasan tadi saya dapatkan dari jurnal Budimas. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sini soalnya sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Di sini melakukan pengujian hipotesis ada 5 langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan jenis uji statistik. Yang ketiga, menetapkan tingkat signifikansi. Yang keempat, melakukan perhitungan statistik. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya, soal nomor 3 ditanya, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, and two-tailed test. Nah, jadi pertama, left-tailed test adalah uji satu sisi kiri dengan daerah penolakan di sisi kiri, distribusi, dengan mu kurang dari nilai tertentu. Nah, kalau right-tailed test itu kan udah right ya, berarti dia uji satu sisi kanan dengan daerah penolakan di sisi kanan. Distribusinya di sisi kanan distribusi dengan mu lebih dari nilai tertentu. Nah, kalau untuk two-tailed test adalah uji dua sisi dengan daerah penolakan di kedua sisi distribusi. Dengan mu-nya itu tidak sama dengan nilai tertentu. Nah, nomor 4 disuruh memberikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memberikan dua contoh. Yang pertama, pengujian kualitas produk yang dilakukan untuk memastikan rata-rata isi produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya, kalau kita membeli air mineral, itu kan pasti ada milinya. Nah, itu tuh mereka udah menetapkan standar yang memang sudah mereka tetapkan. Atau mungkin kalau kalian beli ciki, pasti ada kan tulisan gramnya. Satu ciki misal contohnya 15 gram. Nah, dengan pengujian kualitas produk itu, kita bisa tuh mastiin rata-rata isi produknya tuh udah sesuai dengan isi standar yang ditetapkan atau enggak. Selanjutnya ada juga pengujian efektivitas metode belajar dilakukan untuk mengetahui apakah metode baru meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Nah, hasil-hasil dari uji hipotesis ini kan pasti sangat berguna ya. Misalnya dari kualitas produk, kita beneran bakal tahu kualitas produk itu sesuai dengan standar atau enggak, akan sesuai dengan apa yang dimau oleh pelanggan atau tidak, sesuai dengan apa yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau enggak. Dan kalau untuk pengujian efektivitas kan kita jadi bisa menentukan kita akan membuat keputusan apa nih, kesimpulan apa, bahwasannya pengujian efektivitasnya ini berjalan efektif atau enggak, metode ini efektif atau enggak. Jadi kita bakal pakai metode ini atau metode sebelumnya. Nah, disitulah fungsi dari uji hipotesis ini. Kenapa uji hipotesis itu penting untuk kita ketahui. Kita lanjut aja ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita akan mengerjakan dengan satu software yaitu software RStudio. Soalnya, sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar kadar protein adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel, diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasi 2,8 gram dengan tingkat signifikasi 1%. Lakukan pengujian hipotesis. Nah, lakukan pengujian hipotesisnya ini dengan left tail ya, teman-teman. Kita langsung aja ke software RStudio. Oke, di sini kan kita udah tahu bahwa H0 mu sama dengan 18 atau dugaan atau kondisi awal atau standarnya itu kan sama dengan 18 nih, kadar protein sesuai standar. Nah, terus kita mau membuktikan juga ini H1 mu kurang dari 18 sehingga kita nih mau membuktikan nih
Apakah benar bahwa kadar proteinnya itu menurun dari standar yang memang sudah ditetapkan yaitu 18? Di sini kita akan menginput data dari soal. Yang pertama, mu 0 sama dengan 18, yaitu kadar protein yang sesuai standar yang pertama. Habis itu X bar atau rata-ratanya di sini dengan diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram. Selanjutnya ada juga standar deviasi 2,8 gram dan juga jumlah sampelnya di sini N sama dengan 49. Di sini kita langsung aja menghitung statistik uji. Nah, untuk menghitung ini, karena kan tadi sigmanya tidak diketahui, jadi kita melakukan dengan uji T. Kita running aja dulu di bagian awal untuk menghitung. Nah, di sini kita dapatkan bahwa statistik ujinya itu hasilnya adalah -3. Selanjutnya di sini ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu sama dengan N-1. N-1 itu apa? N itu kan jumlah sampel tadi. Jumlah sampelnya itu 49 dikurang 1 sama dengan 48. Di sini kita akan mencari nilai kritis dengan lifestyle-nya itu alpha sama dengan 0,01. Itu dari tingkat signifikasinya 1%. 1% atau dijadikan desimal menjadi 0,01. Oke, kita langsung aja buat running di bagian nilai kritis untuk mendapatkan nilai yang memang kita ingin dapatkan. Oke, teman-teman, di sini kan kita dapatkan hasil T hitungnya sama dengan -3 dan T kritiknya adalah -2,406581. Nah, karena ini kan lifestyle aturannya, kalau T hitungnya itu lebih kecil daripada T kritikal, maka H0 ini bakal ditolak. Jadi H0 ini ditolak sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya pengujian yang kita lakukan membuktikan bahwa kadar protein itu menurun dari standar. Jadi pabrik susu bubuk ini terbukti di pengujian hipotesis alternatifnya bahwasannya kadar protein produknya memang mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Jadi standar kadar protein memang terbukti kurang dari 18. Oke. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa lebaran semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!